Baik, selamat pagi Ibu Erna. Terima kasih sudah bersedia untuk mau menjadi berpartisipasi dalam tugas untuk supervisi, menjadi supervisi rekan sejawat. Terima kasih. Baik, kebetulan ada tugas untuk membuat supervisi untuk rekan sejawat yang aku ajak. Saya akan membuat supervisi untuk Ibu untuk wakil pengajar. Nah, saya mau tanya sedikit dengan Ibu. Nanti mau mengajar bahasa Inggris. Nah, kira-kira apa yang mau saya bantu dalam hal ini untuk persiapan besok yang sudah disiapkan oleh Ibu bagaimana? Tahu dia apa semua? Besok saya akan mengajar UNP Usaha Layanan Pariwisata, kemudian terdiri dari kelompok secara khusus tentang personal and possessive pronoun. Terus yang saya bimbingan dari kader seperti yang bisa dilihat dari strategi pembelajaran, bicara, dan bisa dikatakan mungkin ada sesuatu yang ditangkap atau yang bisa disampaikan. Baik, yang pasti untuk metode pembelajaran saya yakin sudah. Hanya saya mau bisa bantu ya. Mungkin yang ditekankan sini pembelajaran berdiferensiasi, terus sama ada dua dan metode pembelajaran berdiferensiasi sama pembelajaran KSE, kompetensi sosial emosi, yang ada satu yang harus ditambahkan di sini. Kalau terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, apakah Ibu sudah paling tidak dengan pengalaman sudah paham bagaimana sejauh ini tentang pembelajaran berdiferensiasi? Belajar berdiferensiasi sudah pernah saya buat itu dengan siswa. Saya biasanya diawali dengan tes dalam bentuk kuisis, menggunakan aplikasi kuisis, kemudian setelah siswa menyelesaikan latihan yang ada dalam kuisis tersebut, dari hasil mereka skor yang muncul itu saya bagi kelompok berdasarkan skor yang ada, berdasarkan nilai skor mereka. Kemudian nanti saya akan bagi yang siswa yang memiliki nilainya yang high, middle, and low itu masing-masing. Biasanya dalam satu kelompok itu 5 anak. Kemudian itu dalam satu kelompok siswa yang nilainya high itu kelompoknya sendiri, yang middle kelompoknya sendiri, yang low kelompoknya sendiri. Kemudian setelah saya bagi mereka dalam kelompok, saya akan menjelaskan kepada mereka apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka buat. Kemudian saya membagi nomor kerja serta didik student worksheet pada masing-masing kelompok. Kemudian LKPD yang saya buat itu dengan soal yang sama. Kemudian dalam proses diskusi mereka itu saya membimbing secara bersama, tetapi saya lebih fokus kepada siswa yang kelompoknya yang low. Jadi itu yang lebih banyak saya fokus ke mereka. Baik, saya senang sekali dengar sharing dari Ibu bahwa pembelajaran berdiferensiasi ternyata tidak asing lagi untuk Ibu saya dari sini. Hanya apa saya boleh tambah sedikit untuk yang ini. Kalau saya dengar dari apa yang disampaikan oleh Ibu, pembelajaran diferensiasi yang dilakukan yang tadi itu berdasarkan kesiapan belajar, dan karena saya tidak standar dan nilainya yang tinggi, yang mendengar dengan yang dan yang nanti akan dalam prosesnya. Baik, apa saya bisa usul? Mungkin dalam kuisis kan sudah. Yang saya mau usul di sini, kalau selama ini kan yang berdasarkan itu mungkin agak sedikit pembelajaran berdiferensiasi, dan hal ini bisa kalau tadi kan berdasarkan di kesiapan belajar, dan kalau kali ini mungkin bisa ada sedikit baru dalam hal ini nanti besok itu
nanti berdiferensi berdasarkan bakat. Misalnya nanti besok itu mungkin yang kuisis itu pakai dibuat, hanya itu sebagai dalam hal ini untuk tahu. Tapi nanti di dalam kuisis dalam hal ini ada ditambah, kalau saya buat mungkin di kuisis itu hanya sebagai salah satu ice breaking ya. Nah, tapi tetap dibuat itu kesiapan belajar. Tapi studi itu di Google Meet dibuat tanya hobi apa. Nah, dan kita buat di situ ada hobi hobi menyanyi. Terus ada hobi, tapi kita tentukan memang ya, kita buat hobinya itu kita buat mungkin ada 5, 6 tuh misalnya pertama di Google Meet itu hobi menyanyi. Oke, 1 hobi puisi. Nah, terus hobi apa? Presenter. Oh, sama-sama kan presenter, mereka panggil presenter. Sudah 3 ya, hobi apa lagi? Kalau menarik, maksud kita dalam hal ini supaya nanti reading, reading membaca, dan membaca berita kamu. 4, apa lagi? Menulis, tapi menulis habis dan sendiri harus membacakan itu. Mungkin kita pagi begitu nanti begitu hobi apa? Maksud itu kan baru saya terus hobi saya bilang saya hobi menyanyi, saya hobi puisi. Nah, saya hobi apa lagi tadi ini membaca. Nah, nanti kan memilih kelompok. Nanti pas di LKPD, pas presentasi, yang hobi menyanyi, kata-kata itu dibuat dalam bentuk menyanyi. Jadi mereka kan hobi menyanyi dan tidak sulit untuk mereka kan apa digunakan akan hobi menyanyi. Jadi mereka diasah untuk bagaimana kemampuan menyanyi. Terus puisi. Mereka membuat puisi dan apa itu? Puisi. Paling tidak kata-kata yang mereka buat ada kata-kata yang buat puisi itu ada kata-kata tapi kan kata ganti kan. Jadi ada selalu mas puisinya dari itu. Jadi kan itu hobi mereka. Jadi tidak sulit. Terus membaca. Berarti mungkin dibuat ini buatlah mungkin yang menulis mereka bisa menulis dan kata-kata itu sulit pak dari situ pasti kita baca. Presenter, misalnya mereka membuatkan satu berita tapi ada kata yang terjadi itu. Jadi halo pemirsa, ayo kan pakai ini kasih tahu yang menyampaikan ini tapi digunakan kata-kata apa bisa seperti itu. Nanti besok diferensiasi berdasarkan bakat. Jadi kelompokannya itu yang saya maksud. Kelompok. Jadi misalnya kelompok itu kan sesuai dengan bakatnya berbeda. Jangan lupa maksudnya bakat yang sama. Kalau yang memilih bakat misalnya menyanyi, pasti semua kelompok menyanyi dan pasti mereka akan menyanyi. Jadi yang hobi menyanyi pasti mereka nanti presentasi yang hobi menyanyi. Jadi mereka yang kelompok menyanyi itu menyanyi. Jadi bukan berdasarkan dalam ini ibu pikir gabung semua, tidak. Nanti yang memilih menyanyi semua. Kalau memang 10 orang ya kasih dua kelompok bagi 5 gitu toh. Jadi penyanyi ada 2 kelompok. Puisi berapa? 3 orang atau 4 orang. Nanti buat puisi itu hobi. Terus yang presenter nanti kayak presenter buat hobinya. Kemudian jenis hobinya itu apakah kita yang tentukan atau sesuai dengan mereka itu? Tapi kan sesuai dengan pilihan mereka. Sesuai dengan pilihan mereka. Tapi kan mungkin kita kan buat saja daftarnya supaya nanti kita pakai berdasarkan mereka pilihan itu. Jadi jauh itu di hobi. Jadi kita buat daftar memang itu. Terus nanti lain-lain, misalkan kita tidak tahu lain-lain, kita masukkan yang mana mungkin yang sendirinya mau kita sisip di sendiri. Dan berarti kita bagi kelompok yang bisa nanti. Jadi nanti besok bisa lihat di video. Berarti ada diferensi. Terus ada diferensiasi nanti di sini. Itu tampilkan nanti apa? Konten, proses, dan produk. Yang pasti produknya kan nanti kita sudah tadi. Yang sendirinya kalau bakat dan produknya nanti hasilnya puisi, presenter, terus penyanyi. Nah, itu produk hasilnya nanti.
yang sendiri, proses yang sendiri nanti kita damping proses. Terus konten yang pasti materi pembelajaran nanti semua. Tiga-tiganya bisa diambil. Berarti sudah untuk bisa. Jadi materi ini saya rasa ini hal baru buat saya. Oh, iya. Tapi setelah mendengar ini saya rasa saya tertarik. Pasti mereka akan seru dan pasti semangat karena mereka akan menampilkan bakat mereka. Karena apa? Dengan kita buat seperti ini, kita pembelajaran berdasarkan bakat terus-terus. Nanti kalau mereka menyanyi, pasti akan menyanyi. Oh, saya harus menyanyi. Bakat mereka kan diasah, tapi dengan bahasa Inggris. Jadi mereka hobi menyanyi. Jadi kalau tidak tahu, kita tidak cari lagi orang untuk menyanyi kan. Sudah ada, kita kan asal melalui pembelajaran. Bakat, kita belajar. Jadi mungkin besok itu. Itu berarti diferensiasi bakat. Nah, saya yakin pasti seru kan ini kalau sesuai dengan bakat. Terus ada satu lagi yang KSE, kompetensi sosial emosi. Kan ada sosial emosi ini dan hal ini kita membuat mereka supaya misalnya ada stop, ada satu stop, okay? Sebelum kita mulai pembelajaran atau mungkin sementara mereka sudah rasa kejenuh, nah kita speaking dalam hal ini, tapi kayak misalnya ya tarik nafas, hirup nafas pelan-pelan, atau awal sebelum mulai mereka tutup mata, terus lepas semua pikiran semua, tarik nafas gitu, itu untuk apa? Mengembalikan mereka fokusnya. Maksudnya itu KST, kompetensi sosial emosi. Jadi atau mungkin kalau mereka disuruh makanya tenang saja, banyak hal. Asli itu saya Dalam bentuk lagu kan nanti produk, maksudnya produk kan mereka sudah bisa mana, tapi bisa mana saja tergantung, itu kan bagian dari kan ada nanti di produk kan juga ada mereka menyanyi, tapi juga pas mereka bangsa bisa ice breaking, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Sosial emosi, kesadaran diri. Jadi misalnya sadar keberadaan mereka, pokoknya tarik nafas. Mungkin kan ada yang datang dengan beban, belum makan, dan kadang sudah bisa fokus, kan perasaan hilang. Atau kalau di tengah kan mungkin mereka sudah jenuh yang istirahat, atau bahasa itu kan juga bagian dari yang itu saja yang mau bisa diferensiasi dengan KSE. Oke, itu terus itu yang mau diterapkan sesuai dengan tujuannya. Mungkin tujuan pembelajarannya apa? Saya mau lihat. Pembelajaran untuk besoknya. Pertama, di akhir pembelajaran itu peserta didik harus bisa memahami tiga jenis orang. Kemudian yang kedua, mereka bisa memahami jenis-jenis pronoun. Kemudian mereka bisa membedakan antara personal pronoun dan possessive pronoun. Kemudian yang keempat, mereka bisa melengkapi kalimat rumpang dengan menggunakan pronoun yang tetap. Jadi empat tujuan itu nanti pasti di LKTG nanti mereka kan tampil dari bentuknya dalam bentuk puisi. Jadi yang pasti bahwa kalau mereka sudah paham pasti apa gitu kan dia habis itu. Mereka pasti ketika kita sudah jelaskan mereka pasti punya kreatif sendiri bagaimana kalimat ini jadikan lagu, bagaimana kalimat ini jadikan puisi. Oke, semoga tujuan ini tercapai. Oke, besok. Nah, strategi yang dipersiapkan memastikan dengan metode tadi ada puisis. Saya sudah dengar tadi itu ada puisis, dengan bisa dengan juga ini. Pokoknya apa lagi selain ini dengan puisis ada speaking, lagi LKTG. Mungkin saya mau apa bantu dalam hal ini untuk FPPS. Misalnya yang masuk di bagian KSE, saya harus sisip di bagian boleh saya bisa. Sudah siap di sini ya. Di bagian
di bagian langkah pembelajaran. pelajaran. Apakah ini sangat resisi dia punya KS? KSE kan Harus jelaskan di- di RPP. Ada bisa dijelaskan. KSE itu nanti ibu bisa ambil di bagian pendahuluan boleh, atau mungkin rasa apa mungkin bisa di bagian akhir. Nanti di akhir nanti kan kayak semacam ayo tenang, tarik napas, tenang sedikit, apa yang sudah kan sebagian dari refleksi juga. Ya, semacam refleksi juga, tapi hidup tenang, apa yang dipelajari tenang dulu, tarik napas. Nah sekarang ada refleksinya juga kan, nanti di akhir. Sebelum itu kemudian baru buat refleksi. Sebelum masuk refleksi tarik napas dulu supaya kembali untuk seperti itu. Di modul aja tidak perlu dalam hal ini, nanti di pas bagi di action nanti kan dari sendiri yang terbaca. Oh bagi berdasarkan nanti kan dia tadi nggak penting besok cari di jaringan yang mana saya memang data apa semua supaya jangan terganggu, sehingga langsung delete, kita langsung lihat kan buku bisa lihat. Sudah bisa diferensiasi, sudah oke, saya sudah lihat ibu sudah paham di diferensiasi ke KSE, tinggal masuk. Menurut ibu yang nyamannya bagaimana terserah di awal, tapi mungkin saya usul di bagian akhir setelah lelah, tarik nafas. Kita tenang dulu, tarik nafas, pokoknya itu. Jadi besok jam berapa? Besok. Oke, tergantung jam 8. Peralatan seperti mereka buru-buru, jadi nanti besok jam 8 kan kebetulan anak-anak kan sudah selesai, jadi besok bisa siap. Baik, terima kasih, selalu sukses. Oke, baik Pak. Iya, Selamat selamat pagi. pagi.